Hai, perkenalkan, nama saya Gita Galantari. Pada materi 1 mata kuliah hubungan klien ini, kita akan membahas mengenai perusahaan periklanan secara garis besar. Kenapa penting untuk dipahami? Karena seorang account service atau divisi hubungan klien yang ideal haruslah memahami bisnis dari klien dan juga memahami seluruh proses periklanan, baik itu jenis perusahaan periklanan, aktivitas periklanan, hingga mengenal dan memahami struktur organisasi dalam sebuah perusahaan periklanan. Gambar yang teman-teman lihat ini adalah sedikit gambaran mengenai hasil karya dari sebuah perusahaan periklanan. Perusahaan periklanan yang juga akrab disebut advertising agency adalah perusahaan yang membantu pengiklan, dalam hal ini klien, baik itu brand, pemerintah, perseorangan, dan lain sebagainya, dalam menangani perumusan rencana periklanan, dimulai dari membuat rancangannya, strategi iklannya, menyiapkan materi iklannya, hingga mengurus pemasangan iklan di media massa dan media periklanan lainnya. Perencanaan, desain, materi, dan pemasangan iklan tersebut dirancang berdasarkan permintaan, diskusi, dan persetujuan dari pihak pengiklan, yaitu klien. Jadi, sebuah iklan dihasilkan atas diskusi bersama antara perusahaan periklanan dan juga klien. Saat ini, sekitar kurang lebih 500 perusahaan periklanan yang menjadi anggota Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Tipe pertama yaitu IMC Agency atau Integrated Marketing Communication Agency, di mana mereka ini biasanya adalah perusahaan yang memiliki semua jenis layanan komunikasi pemasaran. Tipe selanjutnya yaitu Creative Agency. Biasanya mereka fokus pada layanan above the line atau lini atas pada media-media seperti TVC, print ad, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu digital agency atau perusahaan yang bergerak di bidang digital. Mereka biasanya fokus pada jasa pemasaran yang menggunakan media digital. Selanjutnya adalah tipe perusahaan periklanan media agency. Mereka adalah perusahaan yang fokus pada penempatan iklan, baik itu perencanaan hingga pembelian media iklan. Berikut ini adalah beberapa advertising agency yang ada di Indonesia. Biasanya dibagi menjadi multinational company dan juga local company. Multinational company itu sendiri terbagi lagi menjadi grup-grup besar. Ada grup WPP atau WPP, ada grup Omnicom, ada grup Publicis, dan juga ada Dentsu. Advertising agency yang menjadi bagian dari grup WPP, ada Ogilvy, ada JWT, ada Grey, ada grup M, ada Mindshare, dan Mediacom. Pada grup Omnicom itu ada TBWA atau TBWA, ada DDB, ada OMG, ada BBDO, kemudian di Publicis Group ada Leo Burnett, kemudian ada advertising agency lainnya seperti Saatchi, McCann, MullenLowe, Mirum, Havas, dan juga Dentsu Group. Nah, di local company itu juga nggak kalah banyak. Beberapa contohnya ada Fortuna, ada Pantere, ada Vlog, ada Berakar Komunikasi, dan masih banyak lagi perusahaan periklanan yang asli Indonesia. Silahkan teman-teman bisa cari lebih lanjut perusahaan-perusahaan periklanan apa saja sih yang ada di Indonesia yang mungkin nantinya bisa menjadi kantor teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas periklanan yang dibagi menjadi 3 grup besar. Yang pertama yaitu ATL atau above the line. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut lini atas. Kemudian yang kedua adalah below the line atau lini bawah. Dan yang ketiga yaitu through the line, biasanya juga disebut pemasaran digital. Yang pertama yaitu above the line atau lini atas, merupakan tipe periklanan yang menyasar target market yang luas dan tidak fokus pada satu kelompok tertentu. Biasanya dilakukan melalui media seperti televisi, bioskop, media cetak,
banner, billboard, radio, dan mesin pencari yang tidak tertarget. Berikut ini adalah contoh iklan televisi. Tentunya teman-teman sering ya lihat iklan-iklan di televisi. Nah, salah satu iklan yang menarik yaitu iklan Indo Es Krim. Kisah legenda Nusantara yang berdurasi totalnya 3 menit dan sempat viral. Video berlatar belakang zaman kerajaan ini termasuk iklan Indonesia paling banyak ditonton lebih dari 2,9 juta kali sejak dipublikasikan pada Juli 2017. Indo Es Krim berhasil meraih ribuan subscriber baru di akun YouTube-nya dan meraih total lebih dari 27 views dari berbagai sosial media di minggu pertama. Dan yang lebih menarik lagi, iklan televisi ini berhasil menaikkan angka penjualan sebesar 600% di 2 minggu pertama. Selanjutnya adalah contoh iklan billboard. Billboard dari Gojek ini berhasil menarik perhatian publik dengan menggunakan cara yang sangat Indonesia, yaitu karangan bunga. Karangan bunga berukuran raksasa ini memberikan apresiasi pada brand lokal dan juga atlet Indonesia yang berlaga di ajang Asian Games. Impresi media yang diraih oleh Gojek yaitu 428.126.944 dan mereka meraih mention positif sebanyak 70% lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Anggaran yang digunakan pun 37 kali lebih sedikit dari sponsor utama Asian Games. Total PR value dari pemberitaan media massa yang mereka dapatkan senilai $1 juta. Selanjutnya, kita akan membahas below the line. Below the line atau lini bawah dianggap metode yang lebih fokus pada target market tertentu untuk memaksimalkan respon jika dibandingkan dengan strategi lini atas. Produk dipromosikan pada media seperti pameran, eksibisi, katalog, mesin pencari atau SEO yang tertarget, dan kampanye direct mail, seperti contohnya email atau push notification atau pop-up notification yang biasa teman-teman dapatkan di handphone teman-teman melalui SMS misalnya, atau pop-up message dari aplikasi teman-teman. Berikut ini adalah contoh aktivitas below the line dengan tipe eksibisi atau pameran. Contohnya yang pertama adalah Festival Jajanan Bango. Yang jelas target marketnya adalah pecinta kuliner. Kemudian kita juga mengenal ada GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Tentunya target marketnya adalah pecinta otomotif atau mereka yang akan melakukan pembelian kendaraan bermotor. Kemudian ada juga contohnya bazar buku terbesar di dunia, Big Bad Wolf, yang tentunya target marketnya adalah para pecinta buku atau mereka yang memang sedang membutuhkan buku. Contoh selanjutnya yaitu katalog dari IKEA. Katalog IKEA pada tahun 2014 hadir dengan sentuhan augmented reality. Konsumen mendapat pengalaman untuk meletakkan furnitur virtual di rumah mereka sendiri dengan memindai halaman yang dipilih dalam katalog. 70% dari anggaran marketing IKEA dialokasikan pada katalog ini. Konsumen IKEA pun sangat menantikan katalog ini. 175 juta kopi atau eksemplar setiap tahunnya diproduksi di seluruh dunia dalam 17 bahasa dan didistribusikan ke 28 negara. Yang menarik, katalog ini juga merupakan tambahan pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah draw the line, yaitu kombinasi dari lini atas dan lini bawah, di mana menjangkau target audiens yang luas sekaligus fokus pada konversi. Through the line ini mencakup aktivitas seperti optimisasi mesin pencari atau SEO yang tertarget, pemasaran melalui konten atau biasa kita kenal dengan content marketing, juga pemasaran dengan influencer atau key opinion leader yang biasa kita sebut KOL, pemasaran melalui email, pemasaran retail atau perdagangan elektronik, atau yang biasa akrab kita sebut e-commerce, dan iklan digital seperti Google Ads, e-commerce ads, Instagram ads, Facebook ads, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari Instagram dan Facebook ads. Mungkin teman-teman kalau sedang membuka aplikasi Instagram, biasanya suka lihat ada postingan yang tulisannya sponsor. Nah, itu adalah iklan dari Instagram, atau biasanya ada juga iklan di Instagram Stories. Dan kalau misalnya teman-teman buka aplikasi
aplikasi Facebook juga ada iklan di sana. Berikut ini adalah contoh dari Google Ads. Biasanya kalau teman-teman googling tentang satu keyword tertentu, kemudian muncul di bagian atas, ini ada tulisan ad yang merupakan iklan. Di sini contohnya misalnya keywordnya adalah help get rid of acne, atau misalnya mencari bagaimana cara menghilangkan jerawat. Biasanya yang akan muncul di atas adalah produk-produk yang berhubungan dengan menghilangkan jerawat. Nah, hal tersebut merupakan iklan dari Draw the Line. Satu aktivitas periklanan lainnya dalam kategori Draw the Line adalah toko resmi atau official store atau flagship store di berbagai e-commerce. Contohnya ini adalah produk Samsung. Dia punya official store baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, dan Blibli. Aktivitas periklanan lainnya dalam kategori Draw the Line, contohnya adalah toko resmi atau official store atau flagship store. Di sini kita lihat contohnya adalah brand Samsung, di mana dia memiliki toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, dan juga Blibli.com. Pemasaran perdagangan elektronik atau e-commerce marketing ini bertujuan bukan hanya untuk membuat konsumen tahu dengan produknya, sekaligus menggiring konsumen untuk melakukan pembelian melalui media perdagangan elektronik atau e-commerce ini. Selanjutnya adalah contoh iklan dalam aplikasi Shopee. Biasanya teman-teman kalau lagi online shopping di Shopee, ada tuh bagian rekomendasi, ada bagian produk serupa, terus juga ada tulisan kayak kamu mungkin juga suka. Nah, kalau di Shopee ini biasanya ada juga keterangan iklan, di mana para toko-toko online yang ada di Shopee ini beriklan di dalam aplikasi Shopee. Setelah kita mengetahui dan memahami aktivitas-aktivitas dari periklanan dan juga jenis-jenis perusahaan periklanan, kita pun perlu memahami proses dari periklanan secara umum. Di sini secara sederhana dibagi menjadi 3, yaitu pre-production, production, dan post-production. Pre-production adalah proses pertama, perancangan, proses persiapan dari proses pembuatan iklan. Contohnya adalah menyiapkan strategi dari kampanyenya, script writing, storyboard, kemudian juga pemilihan production house, kru-nya, wardrobe-nya, dan semua kelengkapan lain yang dibutuhkan pada saat produksi. Nah, pada tahap produksi yaitu di mana iklan ini dibuat. Misalnya akan membuat iklan televisi, maka masa produksi adalah masa di mana perusahaan periklanan melakukan syuting. Kalau misalnya iklan-iklan radio, production berarti adalah di mana mereka melakukan rekaman voice over-nya. Atau misalnya iklannya adalah iklan media digital, atau misalnya iklannya adalah untuk print ad, atau untuk billboard, maka production day itu contohnya misalnya melakukan photoshoot. Dan setelah selesai melakukan produksi, maka kemudian perusahaan periklanan masuk pada fase post-production. Post-production ini adalah tahapan di mana perusahaan periklanan mengolah hasil dari produksi. Aktivitas pada tahap post-production ini contohnya adalah ya editing video, editing fotonya, kemudian editing sound-nya, hingga akhirnya selesai menjadi sebuah iklan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi dari sebuah perusahaan periklanan. Secara garis besar bisa dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah divisi kreatif, divisi account, divisi strategi, dan divisi digital. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi sederhana dari sebuah perusahaan periklanan. Ada divisi di mana posisi tertinggi ditempati oleh Group Account Director. Di situ jabatan-jabatan yang ada dalam tim account, ada account director, ada associate account director, ada senior account manager, senior account eksekutif, dan account eksekutif. Kemudian divisi kreatif itu biasanya kepala tertingginya adalah Chief Creative Officer. Dari bawahnya anggotanya yaitu ada Executive Creative Director, ada Creative Director, ada Creative Group Head, ada Senior Art Director, Graphic Designer. Selain itu ada Senior Copywriter,
visualizer, dan juga final artwork artist. Selanjutnya adalah divisi strategi, dikepalai oleh seorang Chief Strategy Officer, kemudian beranggotakan strategi director, senior planner, dan junior planner. Selanjutnya adalah divisi digital, dikepalai oleh digital head, kemudian beranggotakan social media management, key opinions leader manager, dan mungkin juga terdapat SEO specialist. Selanjutnya di divisi media, dikepalai oleh media strategis, beranggotakan media planner dan media buyer. Mari kita bahas divisi-divisi yang ada di perusahaan periklanan secara garis besar. Yang pertama adalah strategi planner, merupakan divisi yang mengumpulkan informasi yang relevan dengan produk atau jasa klien dan bisa digunakan untuk membuat strategi kreatif. Bisa dikatakan, divisi strategi planner ini sebagai jembatan antara brief dari klien dan juga solusi kreatif yang dihasilkan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari atau mengungkap insight yang paling kuat yang bisa memicu munculnya ide kreatif yang disruptif atau di luar kebiasaan. Tentunya juga ide yang bisa membuat klien mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah divisi kreatif, bagian yang bertanggung jawab akan pembuatan, eksekusi, dan kualitas kreatif dari sebuah karya periklanan. Mencakup konsepnya, visualnya, tulisannya, layoutnya, dan seluruh aspek kreatif dari sebuah iklan. Divisi digital merupakan para ahli digital yang membantu klien dalam mencapai atau menciptakan tujuan yang ingin dicapai, juga memecahkan masalah bisnis dengan menggunakan media digital. Sedangkan divisi media merupakan divisi yang memaksimalkan dampak dari kampanye periklanan dengan menempatkannya dalam berbagai kanal media. Tim media melakukan perencanaan dan analisis untuk memastikan bahwa kampanye periklanan mengena pada target market atau audiens yang dituju. Tugas utamanya kurang lebih adalah menentukan, membeli, dan bernegosiasi terkait harga dan penempatan, sehingga bisa mencapai nilai yang maksimal. Yang terakhir yaitu divisi account service, merupakan penghubung antara perusahaan iklan dan pengiklan atau klien, dan bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan klien, untuk kemudian menerjemahkannya kepada seluruh tim di dalam perusahaan periklanan. Tim account ini mengkoordinasikan seluruh rencana periklanan, proses pembuatannya, hingga menghasilkan kampanye iklan yang menyeluruh. Divisi account service inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada materi-materi ke depan. Sekian materi 1 dari mata kuliah hubungan klien. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.